Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul, ini harus nadanya sama kayak contoh di Google nih kayaknya, Salon the Homes. Oke, Salon the Homes ya. Nah, drama ini tayang di network ENA. Pendek banget guys, cuma sebanyak 10 episode aja. Dan udah selesai tayang di bulan Juli yang kemarin. Sebenarnya yang bikin main nonton drama ini bukan karena pemeran utamanya, biasanya kan karena pemeran utamanya ya. Nah, tapi karena waktu itu tontonan main cuman sedikit. Kalau nggak salah sebelum ini kan barengan sama nonton drama, main lupa judulnya, gila ya. Sebentar. Apa tuh? Sebentar. Apa ya baru abis main tonton ya? Wah, bener-bener nih. Kayaknya makin hari makin short memory nih, Mai. Bagaimana kalau suatu hari Mai melupakan kalian? First Night with the Duke ya. Karena waktu itu cuma satu. Kan Mai itu udah kebiasa agak banyak gitu tontonan di antrian tontonan gitu ya. Jadi waktu lihat cuma satu tuh agak kok aneh ya gitu. Jadi melihat deretan drama-drama yang tayang di sekitar waktu yang sama, muncullah salah satu judulnya yaitu Salon the Homes ini. Dan Salon the Homes ini mendapatkan rating yang cukup tinggi di Asian Wiki. Jadi itu yang buat Mai memilih untuk menonton drama ini. Oke, tapi sebenarnya Mai kenal juga sama lead female-nya Salon the Homes. Yuk kita lihat. Kamu bisa nebak gak sih kira-kira drama ini genre-nya apa nih? Kalau sudah lihat foto-foto yang Mai tampilin ini pasti udah ada feeling ya kira-kira tentang apa. Nah, jadi Salon the Homes ini adalah tentang detektif gitu ya. Tapi mereka yang uniknya mereka itu bukan polisi, selain bukan polisi, mereka juga orang yang biasa banget, yang kamu gak akan kepikiran kalau mereka akhirnya bisa membuka jasa perdetektifan akhirnya ya. Nah, mereka adalah kumpulan emak-emak. Wah. Jadi emak-emak ras paling kuat di dunia ya, emak-emak. Nah, jadi terdiri dari 4 emak-emak nih. Dan 4-empatnya ini sebenarnya wajahnya nggak asing ya. Jadi Mai udah sering tonton mereka. Yang pertama, Isiong. Isiong di sini berperan sebagai Kung Miri. Isiong dia ini udah banyak drama dia yang Mai tonton ya. Mai kenal dia di Sweet Home Season 2, Sweet Home Season 3, sebelumnya Sweet Home Season 1 of course. Terus juga di drama Grit. Sebelumnya dia ada di drama Boys Over Flowers. Itu yang wow, ini drama legend ya kan, tahun 2009 ya. Dilahir belum kamu. Nah, di drama-drama sebelum ini kayak Sweet Home, Grit, itu Mai mengenal Isiong itu sebagai sosok yang serius gitu ya. Pembawaan karakter dia itu serius. Jadi ketika Mai melihat dia sebagai Kung Miri, itu Mai merasa ini fresh banget Isiong di sini. Gak tahu dia kalau di drama lain ternyata sudah pernah begitu juga, karena Mai tidak nonton drama yang lain gitu ya. Tapi di drama ini menurut Mai fresh banget. Jadi Mai juga seneng ya lihat dia tuh beda banget di drama ini. Oke. Nah, jadi di sini Kung Miri itu ceritanya nih baru aja membeli suatu apartemen, unit apartemen. Jadi selama ini dia tuh tinggalnya tuh tidak menetap dan juga ngontrak aja, sampai akhirnya dia pindah ke komplek apartemen baru. Nama komplek apartemennya adalah Gwangsong Jugong apartemen. Nah, di sini akhirnya dia membeli satu unit apartemen dengan harga yang cukup murah. Yang apartemen dia itu nomornya 1004 ya, 1004 Chonsa kata mereka ya, apartemen Chonsa. Dan di sana dia pertama
semangat banget karena akhirnya dia punya unit apartemen sendiri. Dimana sebenarnya di sini Kumiri itu tentu saja ya ada suami dia Park Seung Ho adalah seorang trainer ya, gym trainer gitu, dan juga dia sudah punya satu anak perempuan. Anak perempuan dia si Cheriwis Park Hyun Ji. Nah, anaknya udah SMA lagi ya. Nah, jadi dia hidup dalam cukup banyak tekanan ya dari ipar-ipar ya. Ada 2 ipar ya. Kakak ipar cewek Cheriwis dan juga omoninya itu 3. Ada 3 malah ya. Older sister lagi. 2 older sister ya. Jadi 2 nunanya dari suaminya dan 1 lagi adiknya. Ya, cewek semua ini sering memberikan tekanan batin untuk dia. Nah, begitu ceritanya. Jadi dia beradaptasi dengan lingkungan apartemen baru dan dia punya harapan tinggi terhadap Gwangson Jugong ini. Nah, tapi ternyata hidup dia berubah 100% guys. Ini dari satu kenyataan yang pertama aja bahwa unit apartemen dia sebenarnya sebelum dia pindah ada orang bunuh diri. Ih, serem banget ya. Ada orang loncat katanya dari balkon apartemen. Tapi dia tidak tahu akan kenyataan itu. Dan banyak orang juga yang menutupi kenyataan itu dari dia gitu ya. Mungkin ya kasihan juga kali ya kalau dia sampai tahu poninya jangan kayak gitu kan ya. Kalau dia sampai tahu kalau itu ada orang meninggal sebelumnya gitu. Akhirnya dia tahu, tapi itu setelah berapa lama sesudahnya. Dan di situ dia ketemu dengan para penghuni yang ramah-ramah juga. Ada penghuni yang tidak ramah juga ada, tentu saja ya. Nah, ini yang di rombongan dia nih, Chu Kyung-jak yang diperankan oleh Jong Yong-ju. Aduh, Jong Yong-ju ini udah banyak banget drama dia yang main tonton deh, serius ya. Sering jadi emak-emak. Seperti When the Stars Gossip, terus Miss Night and Day, Lovely Runner, A Good Day to Be a Dog, Business Proposal, Rookie Cops. Ada ini cameo juga, At 18, He is Psychometric. Tuh kan sekarang kalian tahu kan kalau Mai udah nonton drama banyak banget loh. Cinderella and the Four Knights, tapi ini enggak, ini cameo ya. Dia tuh sebanyak itu ya, Mai sudah ketemu dia. Nah, jadi dia ini adalah istri seorang polisi ya, dan sebenarnya dia juga dulunya polisi ya. Nama suaminya No Kang Sik, dan dia punya anak cewek cantik ya, cantik, suka dandan. Dan sudah SMA juga, namanya No Minyo. Nah, dia sebenarnya berhenti jadi polisi itu karena dia ingin melindungi No Kang Sik yang sebenarnya dulunya adalah bawahan dia gitu ya. Jadi sudah bisa dibayangkannya seperti apa Chu Kyung-ja ini. Jadi ada seorang emak-emak yang kuat banget ya badan dia tuh. No Kang Sik aja kalah loh buatnya dari dia ya. Jadi di rombongan ini dia menjadi si otot ya, kalau Mai mau kasih julukan masing-masing gitu ya. Yang tadi Kong Miri itu bagian otak, jadi dialah detektif yang sesungguhnya ya, dia di bagian itu. Nah, Chu Kyung-ja yang bagian otak, tapi karena dia juga pernah menjadi polisi ya, tentunya dia kalau memberikan analisa tentang penyelidikan itu oke banget juga ya, Chu Kyung-ja. Nah, orang ketiga di sini adalah Park So-hee yang diperankan oleh Kim Da-som. Kim Da-som, kalau kamu penggemar K-pop, kamu tahu Da-som adalah member dari K-pop girl group Gen 2 Sistar. Wah, ini girl group yang former dibilang ya, former member. Sistar sudah resmi bubar kayak. Ya, ini Sistar ini grup yang seksi banget, 4 membernya seksi, dan mereka
langganan comebacknya itu di summer. Dasom sudah berperan di cukup banyak drama. Sebelumnya main nonton dia di Serendipity's Embrace. Dia di He is Psychometric. Berarti ketemu sama si itu tadi ya, Jung Young Joo. Terus dia jadi di drama itu masih datang tonton ya. Nah, di sini si Sohee adalah emak-emak yang dia menyembunyikan bahwa sebenarnya dia sudah punya seorang putri yang sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung gitu ya. Dan dia dikenal sebagai seorang yang bekerja keras, segala macam pekerjaan part-time diambilnya, dan juga pekerjaan utama dia adalah pengantar makanan ya. Pengantar makanan, dan dia adalah otak sumber informasinya di grup detektif ini. Karena dia ternyata teliti banget, apa yang dia lihat tuh dia ingat gitu ya. Nah, jadi dia adalah si sumber otaknya di sini. Dan satu lagi emak-emak yang terakhir adalah John Ji Hyun yang diperankan oleh Nam Gi-e. Nam Gi-e, Omni yang satu ini ya. Ini juga main baru aja lihat dia. Wah, kelahiran tahun 61 loh. Ini cantiknya itu, wow. Baru aja selesai nonton dia di drama The First Night with the Duke. Terus sebelum ini rasanya, oh dia ada di drama King the Land. Coba Dr. Lawyer. Now We Are Breaking Up. Flower of Evil. When the Weather is Fine. Encounter. Suits. Ini banyak banget ya berarti main ketemu dia. W, Two Worlds Apart. Udah banyak banget ya. Memang senior dong ya berarti Nam Gi-e ini ya. Nam Gi-e Shi. Tunggu, lagunya pendek banget, cuma ada 4. Nah, kalau di sini John Ji Hyun ini dia punya satu toko kelontong ya yang menjual segala macam makanan, segala macam kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan dia pintar banget berhitung. Ya, ini gunanya dia ya. Karena dulu dia adalah seorang ratu asuransi. Wih, bayangin gitu ya. Nah, jadi mereka berempat bersatu padu menjadi grup detektif emak-emak. Macam apa sih mereka ini ya? Nah, pada awalnya guys, kasus-kasus yang mereka tangani itu kasus yang ringan banget, seperti orang yang merebut parkiran ya, menangkap pembuang sampah, pokoknya yang benar-benar ringan-ringan banget kasusnya. Tapi lama-lama kasus itu mengarah ke satu kasus besar yang sebenarnya ada di masa lalunya Bung Miri. Jadi Miri punya masa lalu yang gak enak ketika sahabat baiknya itu meninggal ya, mati dibunuh oleh seseorang yang namanya Ribbon Man ya, pria pita Ribbon Man. Nah, si Ribbon Man ini menculik temennya si Miri gitu, ini ketika mereka di masa SMA, dan mengancam Miri, katanya kalau kamu pergi, aku akan melepaskan temanmu. Tapi ternyata bohong dia, temannya Miri mati, dan itu memberikan trauma yang mendalam semasa hidup Miri ya, di sisa hidup dia gitu. Nah, ternyata nih pelan-pelan kasus-kasus yang dia tangani kok lama-lama semakin besar kasusnya, dan akhirnya Ribbon Man itu muncul. Nah, pertanyaannya adalah, ini beneran Ribbon Man atau orang yang mengikuti kejahatannya Ribbon Man, jadi kayak peniru gitu ya. Dan apakah Miri akan akhirnya menemukan Ribbon Man yang sesungguhnya dan sembuh dari traumanya? Nah, itu yang paling penting gitu kan. Dan bagaimana Chu Kyung-ja sendiri yang sudah berkorban banyak banget demi suaminya gitu ya, apakah dia
bisa menerima posisi dia yang sekarang cuman seorang ibu rumah tangga, tapi ketika suaminya tahu nih kalau Kyungja ini main detektifan sama Kung Miri ya, apakah suaminya akan menyetujui atau enggak gitu ya. Chu Kyungja mau gimana nih, tapi dia kuat banget, dia bisa pakai ototnya, keren banget guys. Dan Pak Sohee sendiri akhirnya anaknya kesembuh atau tidak ya, dan dia bagaimana sih kontribusi dia dalam membantu grup detektif ini, karena dia kan sibuk banget ya, tapi dia masih berusaha selalu ada untuk para oninya ini. Dan bagaimana dengan Jun Ji Hyun sendiri yang hubungannya dengan suaminya sebenarnya dingin ya, dingin tapi gemes juga di satu sisi ya, ada momen-momen gemesin dia, dimana suaminya itu khawatir banget ya sama Jun Ji Hyun gitu, apalagi tahu ketika Jun Ji Hyun ini main detektifan sama mama yang lain gitu ya. Jadi siapa Ribbon Man-nya sesungguhnya? Nah, itu akan bikin otak kamu tuh menebak-nebak gitu ya. Mai sebenarnya ketebak siapa Ribbon Man ini di sekitar episode kapan ya Ribbon Man tuh mulai dicurigai. Mai agak lupa tepat episode tepatnya gitu, tapi kalau nggak salah ya, Mai sudah mulai curiga tuh di episode sekitar 5 atau 6. Jadi sekitar di episode kedua mereka bercerita tentang Ribbon Man. Nah di situ Mai curiga sama orang ini, tapi karena penulis plotnya itu pinter banget ya, jadi membuat kita menerka-nerka sesuatu yang lain gitu ya. Nah jadi Mai juga sempat ke distract, Mai pikir bukan dia, tapi kok episode berikutnya Mai kepikiran dia lagi, jadi sempat ke distract sebentar gitu ya, sekitar 1 episode, tapi abis itu Mai ngerasa yakin orang itu ya. Nah gitu, jadi siapa tuh, kamu bisa ikut nebak-nebak kalau kamu nonton dramanya Shalom the Holmes. Oke. Tuh, ada nih ya, Wonderful Home Mart Hostage Case, Parking Troublemaker. Nah itu kasus-kasus mereka, School Bullying, Kidnapping Case, dapat ya. Nah habis itu, nah benar, berarti Ribbon Man itu kalau nggak salah mulai muncul di episode 5 sekitar ya. Nah Mai menebaknya berarti di episode 6 gitu. Nah 7 sempat kepikiran orang lain, 8 balik lagi ke orang yang sama. Apa itu ya? Kayak ada nyamuk nih. Oke, kayak gitu. Oke, next. Wah, ada episode ratingnya di Asian Wiki. Kita boleh cek. Wah, tapi rendah banget ya episode ratingnya. Di awal itu cuma di average 1% saja, teman-teman. Tapi dia meningkatnya tidak signifikan, sedikit sampai di episode 10 atau di final episode. Dia di rata-rata rating sebesar 3,5%. Tumbuh ya, tumbuh sih. Oke, itu cukup bagus meskipun tidak terlalu tinggi, tapi tumbuh. Oke, kita baca berapa komen di isi wiki para user. This drama needs season 2. It has a fascinating plot with relatable characters. Itu juga yang Mai ngomongin. Begitu selesai nonton drama ini, Mai langsung bilang, we need season 2. Keren ya. If you enjoyed this drama, I recommend watching. Pip, ada drama lain yang direkomend ya. I really like this drama and hope for a second season. 2 orang sama Mai 3 suara. Season 2 please. 4 suara. Great drama, funny yet mysterious. Love this kind of drama. Good cast, good acting. Need more of this kind of drama. Please make season 2. 5. This is so funny, electrifying, and both ladies as Justice League. Waiting for the second season. 6. Wow, kita semua nungguin season 2-nya Shalom the Holmes. Kalau Mai kayaknya kurang jago kalau nulis skenario yang kayak detektif gini ya. Memang suka sebagai penonton, tapi kalau sebagai penulisnya plotnya seperti ini, genre seperti ini,
Mai masih kurang jago nih ya. Tapi beneran kita nungguin season 2. Kita akan lihat ratingnya di tempat lain. Oke. Sherlock Holmes di IMDb agak sedikit rendah ya, 7,3 dari 10. Tapi di Google users 91% like this TV show. Itu tinggi ya, 91 tinggi loh. Oke. Genrenya action komedi jatuhnya. Nah, ini ada audience review yang cuma kasih bintang 2, tapi di atas kata-katanya positif ya. Mungkin setelahnya itu muncul yang negatifnya. Coba kita baca sejauh yang bisa Mai baca di sini. This drama is centered around 4 female leads who each have their own strength and struggles. Despite everything they face, they live in the same neighborhood and form an unofficial detective group to solve problems in their community. Successful rating katanya, meskipun 3,6 katanya ya. Following its successful first season, the production team has confirmed that a second season is in the works. Yeah, kita bakal nonton season kedua ya. Oke. Meskipun tidak cukup tinggi di IMDb, di My Drama List tinggi ya, 8,3. Oh. Yeay, ada musim kedua. Laki-laki sukses. Berakhir sukses. Rating stabil, naik malah ya. Oke. Berarti positif ya. Ini yang agak rendah cuman di IMDb. Tempat lain oke semua. Oke. Alright. Berarti yang termasuk tinggi dong ya ratingnya ya. Benar. Ini masih banyak hal yang bisa dikembangkan ya di season 2. Mungkin dengan kasus-kasus yang lebih besar, pembunuhan, misteri-misteri yang lebih banyak yang perlu diungkap ya. Kayaknya drama ini kamu wajib deh nonton drama Sherlock Holmes ini ya. Nah, untuk di Asian Wiki sendiri, para user memberikan rating sebesar 91. Yang Mai bilang tadi tinggi ya. Pokoknya kalau user di Asian Wiki itu udah kasih nilai di atas 91 lah minimal ya. 91. Kamu itu sudah perlu pertimbangin untuk nonton dramanya gitu ya. Nah, jadi untuk Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar 90. Tentu saja harus di atas 90 ya. 92. Wajib banget nih kamu buat nonton drama Sherlock Holmes. Nah, 92 kalau buat Mai, drama yang sudah Mai kasih rating 89 itu sudah wajib banget kamu tonton ya, apalagi di 92 gitu ya. Jadi dia actionnya ada, seru ya. Nah, tapi ini ya sedikit-sedikit aja nih endingnya di drama ini Mai agak gemes ya. Harusnya Mai mau ending yang lain ya, yang aduh ini kalau Mai ngomong spoiler banget ya. Pokoknya Mai mau sebenarnya ya jangan berakhir begitu saja ya. Tuh orang harusnya mendapatkan hukumannya lebih dari itu gitu ya. Nah, itu aja yang sedikit Mai sayangkan ya. Tapi kayaknya orang-orang pada puas, jadi ya biarin aja ya. Komedinya banyak banget. Komedinya banyak. Dan ada kisah menyentuh juga tentang pengorbanan mereka gitu ya. Sebagai seorang istri, terus suami-suami juga ada yang berkorban gitu ya. Banyak pengorbanan di sini. Terus ada bikin kamu berpikir juga ketika banyak teka-teki yang harus kamu pecahkan ketika kamu berpikir bersama para emak-emak ini ya. Dan menurut Mai ini 10 episode terasa padat dan
enggak ngebosenin. Ya itu makanya Mai bilang kamu wajib nonton drama Shalonda Holmes dan ditungguin supaya kamu bisa langsung ikut nanti kalau ada season 2. Jadi cepet-cepet selesai season 1-nya dulu, oke? Ya, untuk sekarang Mai lagi nonton drama Good Boy. Nah, ternyata drama ini menarik banget ya. Dia ada 16 episode. Kayaknya ini bisa 2 minggu Mai selesai ya, karena karena di Mai juga punya kesibukan yang lain ya, jadi harus di ganti-gantian gitu ya, nggak bisa cuma nonton terus gitu ya. Jadi kalau mau nonton harus butuh banyak konsentrasi. Mana ini juga sesuatu yang sebenarnya dia ada komedinya, tapi juga sesuatu yang bikin kamu berpikir ya, karena dia berhubungan dengan kepolisian juga. Jadi tungguin Mai 2 minggu lagi ya, mudah-mudahan 2 minggu bakal selesai lah ya nonton drama Good Boy. Dan makasih banget buat kamu yang tetap setia di channelnya Mai. Terus kamu yang udah ninggalin jempol kamu di drama review Mai. Mai butuh banget jempol kamu supaya Mai itu semangat untuk kasih kamu drama review. Jadi please tinggalin jempol kamu habis kamu nonton drama review Mai. Dan jangan lupa kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi mau nonton K-drama macam apa. Dan juga jangan lupa kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan seputar K-drama, K-pop, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kamu bisa juga kontak Mai di sosial media Mai ya. Kamu bisa cek di deskripsi segala macam itu sosial media Mai. Kita bisa ngobrol-ngobrol soal banyak hal ya. Dan sampai ketemu lagi. See you in the next K-drama review by Miley. Annyeong.